wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Iya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Tadi saya lihat nampaknya banyak yang lupa ya hari ini kita ada pertemuan ya teman-teman ya. Masya Allah. Ya, kenapa Mbak Rahma? Ya mungkin. Oke. Baik, teman-teman sudah menunggu dari tadi. Oke ya. Baik, kita sambil nunggu. Dari tadi teman-teman nunggu tapi masih banyak nyata di grup nih. Masih banyak yang baru masuk ya. Baik, teman-teman ya. Oke, baik, kita buka ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua, teman-teman. Silent Mas. Mute Mas, dibuka di unmute Pak di Mas Dirgantara. Unmute dulu tuh nggak kedengar suaranya. Nah, ya. Tadi saya masih termute oleh admin. Mohon maaf. Dia tadi mau ngomong nggak bisa. Iya, kelas. Iya. Baik, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita hadirkan hadirat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, shalom, om swastiastu, teman-teman. Kita masuk ke minggu ke 3 ya dari rangkaian kita Sekolah YouTuber IS Global Influencer School. Hari ini kita masuk ke minggu pertemuan ketiga ya, setelah yang pertama yaitu launching bersama Ricis. Pertemuan keduanya kemarin bersama Mas Heri Heri Pras ya. Pertemuan Heri Pras itu pertemuan kedua. Nah sekarang kita pertemuan ketiga Mbak Rama nih. Mbak Rama lupa ya, maklum dah Bu Kapsap saya lupa ya. Baik teman-teman, mohon maaf. Tadi juga saya baru bergabung. Saya posisi lagi di Lembang nih. Posisi lagi di Lembang di Bandung karena ada beberapa kegiatan. Jadi maaf apabila tadi ada ya masih di Bandung ya. Kita agak pilih sedikit sambil menunggu teman-teman yang lain nih. Ya Allah, di waiting roomnya masih ada 10 tuh PayPal. Mungkin nanti Mas Sudori atau Pak Ismail, Mas Bagus bisa di love ya teman-teman kita ya. Baik teman-teman, hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Di pertemuan hari ini kita ya akan kedatangan hari ini pelatih yang sangat luar biasa ini. Jadi kalau kemarin di dasar-dasar ya, oke, salam Bung Kamra Roy ya, luar biasa. Kemarin kita sudah ketemu dengan dasar-dasarnya, terus Bang Heri Pras sudah mengawali bagaimana sih langkah-langkahnya, bagaimana bisa monetize dalam waktu singkat gitu ya, dalam waktu singkat bisa monetize. Terus kemudian yang paling luar biasanya apa teman-teman? Ya, dia fokus terhadap satu konten dan satu kontennya itu menghasilkan yang luar biasa. Paling hampir satu bulan 30 yang rata-rata 30-an 5 juta ya. Kalau kemarin yang tertinggi hampir 45 juta. Ya, itu kan itu ada, tapi ketika dia Heri Pras sampaikan itu adalah bonusnya. Terus bagaimana tahap-tahapannya? Nah, kita selalu istiqomah insya Allah. Kita akan coba minggu baru minggu kita akan pelajari sampai detail, sampai teman-teman fokus nanti bisa melakukan peningkatan kontennya ya. Nah teman-teman,
untuk pelakuan percepatan itu, nah ini ya, untuk pelakuan percepatan itu kami menawarkan di sini dari teman-teman dari sekolah YouTuber GIS, Global Influencer School, kami menawarkan silakan teman-teman yang ingin gabung ke bootcamp ya, bootcamp di mana di Bali. Jadi ada bootcamp, ada beberapa kegiatan kita di Bali dan juga pekan depannya lagi bulan depannya per bulan ada di daerah Puncak Bogor ya, bukan di Bali karena untuk member seperti minggu lalu saya sampaikan, saya sampaikan semangat sekali ya teman-teman ya, itu 2 juta rupiah ya, 2 juta rupiah full bersama ujung opa, pakar algoritma, itu lakukan percepatan. Kalau bisa teman-teman ingin percepatan, kok masih dasar terus ya, mau percepatan silakan ikut bootcamp untuk percepatannya. Tapi kalau bisa mau enggak maunya ini aja one by one, step by step gitu ya, silakan ya. Jadi di sini kita hanya memberikan pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan, dan tapi tetap seminggu sekali kita akan tetap ada kelas sekolah YouTuber. Walaupun di depan nanti di akhir bulan kita akan ada beberapa level-level teman-teman, karena kemarin hasil evaluasi, mohon izin teman-teman ya, nanti ke depan hasil evaluasi kemarin ada yang menanyakan, kita levelnya sudah level ini nih, subscriber saya sudah sampai 12.000 nih ya, di sini menyaingi pembicara kita nih, guru saya nih, yaitu Paman Apik, yang insya Allah Paman Apik sudah berada di tengah-tengah kita sebentar. Paman Apik, mohon izin Paman Apik, apakah sudah berada di tengah kita? Sudah. Masya Allah, Paman Apik, ya Allah. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Paman Apik ini guru saya. Saya terinspirasi menjadi YouTuber dan bahkan salah satu penyemangat kita di guru YouTuber ya. Jadi sebelum sekolah YouTuber ini kita ada bangun sama-sama guru YouTuber, salah satunya Paman Apik nih ya. Paman Apik nih memang wah Masya Allah, nanti teman-teman luar biasa pokoknya hari ini nih akan dapat ilmu langsung naik ya, dek gitu ya, bisa langsung diimplementasikan ke ilmuannya. Insya Allah ya Paman Apik ya. Ya baik, Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ke Paman Apik, baik lagi tadi kalau teman-teman masih, karena kemarin mohon izin ya teman-teman ya, di sini ada beberapa yang komentar kayak contohnya saya sebutkan di sini ya, ada orangan ya, ada beberapa yang komentar, saya tahapannya inginnya mau langkahnya itu cepat gitu bahasanya ya. Nah silakan kalau ingin langkah cepat dan merasa memang sudah tahu, misalnya ada beberapa aplikasi-aplikasi sudah menguasai dan ingin yang lebih ke expert gitu ya, lebih ke advance-nya gitu, silakan nanti gabung bersama kami di bootcamp itu ya, 3 hari 2 malam, itu langsung kupas kita, langsung ke algoritma, langsung pada konten-konten yang menarik di situ. 2 juta rupiah teman-teman ya. Tanggal berapa? Pasti bulan sekolah, tanggal 12 Desember 13, 14 ya. Itu silakan buat teman-teman. Bisa nggak gratis? Bisa teman-teman. Tadi ada yang nanya. Di sini tadi ada yang ngechat saya, Bang Roy Kamra ya. Roy Kamra nanya, bisa nggak gratis? Bisa ya. Bagaimana caranya teman-teman? Kalau mau berangkat gratis cukup teman-teman silakan mengajak 5 orang teman-teman ya, 5 orang teman-teman untuk hadir ya, untuk ikut bootcamp. Teman-teman berangkat gratis full gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngajak 5 orang teman-teman gratis ya itu. Nah baik teman-teman, kemudian selain bootcamp tadi ya, ada beberapa setelah YouTuber ini ya, kita menimbang nih teman-teman, maka kita sudah tahu nih apa saja sih keuntungannya teman-teman ya. Insya Allah kalau tetap kita komit ya, per minggu teman-teman ikuti di level dasar, memang tentunya untuk level atau untuk sekolah YouTuber ini kita punya beberapa level teman-teman. Nah, sekarang yang teman-teman sedang ikuti gitu ya, ini adalah level dasar. Jadi kalau kemarin ada yang japri gitu ya, kok levelnya memang itu tahapannya gitu ya. Jadi kembali lagi kalau teman-teman ingin meningkatkan dan ingin masa subscribernya udah banyak nih, tapi kok gitu-gitu aja, bagaimana ya supaya meningkatkan algoritmanya? Nah itu ada, nanti kita akan posting juga, kita akan blast juga dalam grup untuk mengikuti program-program kita
itu ya di sekolah YouTuber, karena kita baginya ada di 4 level ya. Nah, baik, itu saja mungkin gambaran dari saya. Langsung saja kita sambut, ini luar biasa ini, guru saya Paman Apik. Nah, Paman Apik ini saya kalau bacakan CV-nya nih, mohon izin, Paman Apik ini banyak sekali, dan beliau bukan baru setahun 2 tahun jadi guru, jadi YouTuber, bukan mendadak karena pandemi jadi YouTuber. Mohon izin nih Paman Apik, karena sekarang lagi pandemi nih, jadi banyak yang mendadak jadi YouTuber gitu ya. Ya. Jadi karena pandemi banyak orang nonton YouTube ya, kontennya ya, akhirnya banyak yang jadi YouTuber. Nah, padahal teman-teman di sini Paman Apik nanti akan membongkar banyak ya, di tahap dasar, tapi ini ya tahap dasar. Kalau ingin membongkar yang lebih banyak, ya masuk ke level selanjutnya. Ya Paman Apik ya, gitu ya. Jadi siap. Jadi Paman Apik di sini kemarin sudah minta teman-teman untuk mendownload ya, teman-teman ya. Teman-teman semua sudah diminta untuk mendownload beberapa aplikasi ya. Nah nanti sudah ya, good. Terima kasih Mas Irman ya, tetap setia nih Mas Irman nih. Ya, dan nanti teman-teman bisa sama-sama kita praktekkan, walaupun nanti mohon izin nih, di awal sudah saya sampaikan ya, praktek ini untuk level dasar, gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menuntut lebih, bisa ikut kelas kita yang selanjutnya, yang advance sampai ke kelas goldnya kita ya, ataupun mau percepatan banget, pakai kelas atau masuk kelas bootcamp itu. Jadi nanti jangan, kok levelnya ini lagi, kok ini, memang ini untuk yang benar-benar level dasar yang belum paham sama sekali bagaimana cara membuatnya. Teman-teman akan diajarkan, dan sampai nggak sampai ke level yang maksimal nanti, sampai, tapi jaraknya kurikulum kita panjang. Nanti kita akan nge-blast apa saja kurikulum kita, mau ngapain saja kita selama nanti beberapa bulan ke depan, sampai ke goalnya seperti apa, sampai prakteknya seperti apa, itu ada gitu ya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, karena mungkin di Indonesia bagian timur nih, Paman Apik ada beberapa teman-teman nih dari Sulawesi ya. Halo Sulawesi Tenggara, ada di Papua, ada nih biasanya main, ada di Papua nih yang rajin-rajin nih ya. Dari ada, iya, dan teman-teman semua. Baik, kita langsung saja kita berikan ke Paman Apik. Tapi untuk itu teman-teman mohon izin dulu, sebelum pada hilang, boleh nggak kita aktifin dulu kameranya semua, karena ini buat dokumentasi kita, mau kita masukkan ke Instagram. Mohon izin ya Paman Apik ya, karena biasa kalau di akhir-akhir tuh fotonya udah pada hilang nih ya. Kalimantan Timur haji Alhamdulillah ya. Oke, kita buka kamera semua. Mas Sudori, Pak Ismail, mungkin Mr. Bagus bisa searching, bisa kita screenshot ya. Boleh dibuka teman-teman semuanya kameranya? Oke, teman-teman boleh dibuka, Masya Allah ya, biar kelihatan nih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya semangat nih. Jangan yang dibuka, saya ketemunya Wildan terus nih, Muhammad ya, sama Rahma terus, Roy terus nih, Roy Kamra nih ya. Oke, baik, buka kameranya. Baik, sudah teman-teman? Sudah. Boleh, iya Kak. Boleh kita sama-sama salam sekolah YouTuber. Sekolah YouTuber lambangnya gini ya teman-teman ya, YouTuber. Oke, teman-teman, sama-sama. Budari, tarang Mas Budari, tarang di screenshot. Baik, 1, 2, 3. Oke, screen selanjutnya. Ya, tahan, semangat, Mbak Siti. Mantap. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berguru bersama Paman Apik yang sangat luar biasa. Ya, pastikan jaringan internetnya baik, dan pastikan juga kosongkan pikiran teman-teman dan ikuti materi yang sesama dengan penuh semangat. Terima kasih. Salam sekolah YouTuber, sekali berbuat selamanya bermanfaat. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Paman Apik. Silakan Paman Apik. Oke, terima kasih Mas Bom Wicaksono. Terima kasih teman-teman semuanya. Bertemu bersama saya Paman Apik. Nah, saya ini
YouTuber yang barangkali paling awal karena saya YouTuber sejak tahun 2008. Ya. 2008 barangkali kalau yang sekarang masih sekolah 12 tahun yang lalu mungkin masih SD ya atau masih TK ya. Nah, saya sudah jadi YouTuber 2008, tapi saat itu internetnya masih jelek. Jadi saya masih lambat, tapi nggak apa-apa karena saya memang fokus YouTubernya YouTuber pendidikan. Jadi ya terus berkembang. Dan saat ini teman-teman semua, saya fokus kepada beberapa channel. Channel utama saya adalah Paman Apik, nanti bisa ditunjukkan. Nah, ini saya tunjukkan salah satu dari YouTube. Nah, ini yang Paman Apik dapat silver button ya, silver button beberapa tahun yang lalu. Ini kalau sudah 100.000 subscriber, kemudian akan dicek oleh YouTube, dan kalau isinya bagus, baru dapat yang namanya silver button ini. Jadi syaratnya 100.000 subscriber atau lebih baru dapat. Dan saya Paman Apik dapat 2. Ini menariknya dapat 2 karena saya kan punya beberapa channel ya. Nah, channel yang utamanya ada 2, yang tadi Paman Apik, yang satunya ini Edu Jiwa. Nah, yang Edu Jiwa ini yang isi masih banyak yang siswa juga selain saya sendiri ya. Nah, jadi saya punya 2 kembar ini. Lumayan ya, ini untuk kenang-kenangan, untuk foto bersama juga bisa. Nah, teman-teman juga semuanya nanti bisa ya. Semoga dapat silver button ini semua. Dan juga amin. Karena kita di bidang pendidikan dan bisa juga bidang hiburan sebenarnya ya, teman-teman yang mau bidang hiburan, mau bidang seni juga bagus. Nah, nanti bisa dikembangkan semuanya. Oke. Nah, saya akan tunjukkan video saya terutama sebagian besar adalah di bidang matematika. Video saya di bidang matematika. Kalau saya akan tunjukkan misalnya ini channel saya. Izin Paman Apik. Saya akan unmute dulu ya yang lain. Oke. Paman Apik silakan di depan lagi. Oke, silakan unmute boleh ya. Nah, ini channel saya, namanya Paman Apik itu sendiri channelnya. Jadi kalau kita lihat dari atas, nah ini nama Paman Apik. Saat ini 432.000 subscriber, 432K. Keren. Ayo teman-teman berlomba, kita like and subscribe Paman Apik. Oh iya betul, silakan like and subscribe. Langsung Ya, like and subscribe. Like and subscribe, betul. Ini moto saya adalah 7 detik matematika. Jadi jurus-jurus cepat matematika. Semuanya bisa ya. Nanti yang siswa SD, SMP, SMA semuanya bisa bikin. Kemudian yang di kanan ini Edu Jiwa, ini channel Paman Apik juga bersama tim Paman Apik. Itu juga sekitar 200.000 subscriber. Salah satunya materinya Paman Apik ini tentang kalau mau masuk perguruan tinggi, yang SMA ya, yang SMA mau tes masuk perguruan tinggi, itu Paman Apik banyak membahas matematikanya. Misalkan yang SMA, SMP ini misalkan ada teori limit, teori kalkulus, Paman Apik bahas. Nah, salah satu yang paling mudah, oh ya ini yang mau jadi PNS, nanti saudaranya, kakaknya yang mau PNS juga Paman Apik bantu. Salah satunya yang paling banyak diminati ini ada 3,6 million, ditonton sudah 3.600.000 view. Itu ternyata sangat sederhana. Paman Apik tunjukkan ini. Bahkan Paman Apik tidak menunjukkan wajah. Ini dia.
oke. Tapi kalau kali 9 kadang-kadang nah, 9 itu kan 10 orang. Dulu kan lihat di channelnya. Nah, kemudian pasangan 6 biar 9 adalah selesai, gitu ya. Nah, ini sudah kita perluas dari misalnya kalau kita contoh yang tadi ada 2 kali Bikinnya itu keluarnya dulu. Kontaknya itu lagi. gitu ya. Nah, 99 itu kan seperti kan 100 namanya itu kan sama kan rasanya kan 400 totalnya baca. Nah, kita bisa menambahkan. Oke, belajar matematika skill kreatif bersama. Kembali kalau 72 kali 99 kan 100 dikurangi 1. Jadi kita yang lagi 100 dan sekarang dikurangi 1 jadi kurangi 1 berapa? 71 kan? Tinggal kita cari pasangan dari 10 ada pasangan dari yang 9 berapa? Berapa gitu. Terus pasangan dari 1 ya 9 berapa? 8. Selesai sekarang 71 kan? Oke, belajar matematika sidang kreatif bersama. Oke, sangat mudah ya. Bagaimana soal yang lain? Oke, Bapak Manaf punya video yang banyak ya. Oke, kalian silahkan video Bapak Manaf yang lain, termasuk soal-soal yang berbeda. Nah, ini akan menarik misalnya. Oke, itu contoh video Paman Apik ya, yang tadi sudah ditonton 3.600.000 ya, 3.600.000 kali. Kalau kita lihat ternyata yang di share Paman Apik itu bahkan tidak ada wajahnya Paman Apik ya, bahkan nggak ada wajahnya. Itu pun bisa sampai jutaan. Dan bagaimana cara bikinnya? Paman Apik cara bikinnya itu tadi semua hanya pakai handphone. Semua kan punya handphone ya, semua punya HP. Paman Apik pakai HP, coret-coretnya pakai tangan bisa, pakai pulpen juga bisa. Nah, jadi yang terpenting sebenarnya di zaman YouTube sekarang ini yang terpenting adalah isinya, kontennya. Nah, konten ini nanti Paman Apik akan berbagi cara membuatnya yang mudah. Kenapa mudah? Kita bisa bikinnya tiap hari ya. Tiap hari bikin 1 video, 2 video bisa. Paman Apik rata-rata pengennya tiap hari itu bikin 4 video sampai 5 video. Pengennya begitu ya. Ya kadang-kadang ada halangan, nggak sebanyak itu. Tapi kalau umumnya Paman Apik setiap hari 4 video. Sehingga kalau dicek di channel Paman Apik tadi itu sudah ada berapa video ya? Mungkin ada 5.000 video Paman Apik. Wah, 5.000 video. Channel mana yang punya 5.000 video? Enggak semua channel bisa kayak gitu ya. Nah, itu contoh-contoh. Nah, gimana cara membuat itu semua? Dan nanti Paman Apik juga berbagi caranya bagaimana agar video kita view-nya banyak. Bagaimana agar subscribernya banyak. Dan ada yang pengen dapat dolar. Oh iya, dapat dolar juga boleh ya. Dapat dolar itu bonus ya. Kalau yang pengen dapat dolar, nanti ada langkah-langkahnya juga bagaimana biar dapat dolar. Kalau sekarang untuk dapat dolar kan ada syarat ya. 1.000 subscriber dan 4.000 jam ditonton ya, view. Kalau dulu Paman Apik itu nggak ada syarat. Justru dulu YouTube-nya yang menawarin Paman Apik. Mau nggak dikasih dolar? Nah gitu kalau dulu. Dulu karena masih awal-awal banget ya. Jadi jadi Paman Apik kita tawarin YouTube, nah Paman Apik bilang ya oke lah gitu. Nah itu langsung otomatis dipasangin dolar. Oke, nah gimana caranya itu semua? Paman Apik akan siapkan ini materinya. Paman Apik akan share lagi. Oke, Paman Apik akan share screen-nya ini materi nanti akan kita tunjukkan tahap demi tahap. Nah ini dia. Paman Apik sangat yakin bahwa memang YouTuber ini peluangnya besar ya, untuk sukses YouTuber ini besar. Apalagi sekarang di zaman pandemi. Di zaman pandemi ini peluang YouTuber sangat besar sekali ya. Karena kita bisa belajar kapan saja, di mana saja. Nah, ini yang Paman Apik akan share ya. Yang pertama, mengapa kita jadi YouTuber? Nah, yang kedua,
tip dan trik mudahnya gimana. Dan yang ketiga, sukses dan bahagia. Nah, jadi enaknya YouTuber itu sukses dan bahagia. Pak Manapik ini kan sering diundang di YouTube Indonesia. YouTube Indonesia ini kan perwakilan dari YouTube Singapura ya. Jadi Pak Manapik sering diundang di Bandung. Pak Manapik aslinya di Bandung ya. Tadi Kak Bom di Bandung ya, lagi di Bandung juga ya. Lembang itu dekat, Pak Manapik di Bandungnya juga dekat-dekat Lembang. Nah, Pak Manapik iya betul. YouTube kan sering ngadain kumpul-kumpul di Bandung, di Jakarta. Nah, Pak Manapik sering datang, kemudian ngobrol-ngobrol, dan salah satunya ternyata cocok dengan Pak Manapik yang ketiga ini. Jadi YouTuber itu sukses boleh, nggak terlalu sulit, tapi harus bahagia. Nah, jadi kalian nanti kalau jadi YouTuber sukses, oke. Dan harus plus bahagia, dong, ya. Jadi kita seneng bahagia. Nah itu YouTuber pengennya begitu. Nah, kita akan mulai. Mengapa YouTuber? Ini yang pertama. Karena internet YouTube itu seperti pedang bermata dua. Jadi kita perlu membuat konten-konten yang positif. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan konten-konten yang ada sekarang. Nah, konten-konten yang ada sekarang kan bukan hanya positif, ada juga yang negatif. Nah, makanya saya senang kalau para siswa ini semangat untuk jadi YouTuber. Nah, itu nanti akan membuat YouTube kita akan semakin positif. Yang ketiga, nah, menjadi YouTube ini kita akan sukses secara pribadi, juga sukses diri kita secara sosial. Jadi kalau kita sukses di YouTube, misalkan sambil menyebarkan ilmu, sambil berbagi informasi, jadi kita sukses misalnya dapat dolar atau dapat pekerjaan yang lain, begitu, dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu enaknya kita ya, enaknya gitu. Jadi sukses. Nah, Pak Manapik dari YouTube ini kemudian akhirnya diundang kemana-mana. Salah satunya diundang stasiun TV. Jadi Pak Manapik ini masuk TV di Kompas misalnya, Kompas TV, di TVRI, di iNews TV dan sebagainya. Itu bersumbernya semua dari YouTube. Jadi YouTube ini menjadi pintu untuk sukses ke dunia-dunia yang lain. Jadi sangat bermanfaat. Nah, ini bos YouTube yang dulu Pak Manapik sering ketemu di Bandung, di Jakarta, dan di tempat lain, itu menggarisbawahi bahwa channel Pak Manapik ini mampu menyederhanakan cara penyelesaian matematika dengan menyenangkan. Nah, ini yang penting. Jadi brand kita, Pak Manapik, nah, itu adalah mampu menyederhanakan matematika menjadi asik. Jadi kalau kita mau bikin channel misalnya, nah, channel kita akan memberikan apa? Nah, ini penting gitu ya. Loh, saya mau berbagi tentang cara masak. Nah, cara masak apa yang uniknya? Cara masak tentang sayur-sayuran, khusus semua sayur ada dengan cara yang mudah, nikmat, dan sehat misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi. Jadi harus ada keunikan di channel kita. Nah, kalau Pak Manapik dengan nama Pak Manapik kemudian mengembangkan trik 7 detik, nah itu sudah mudah dikenal, sederhana, mudah, cepat. Dan itu ternyata dipahami juga oleh bosnya Google Indonesia, bosnya YouTube Indonesia waktu itu Kak Putri Silalahi ini ya. Ini ketemu di Jakarta, kemudian ketemu dengan koran-koran wartawan di Indonesia dan berkembang. Jadi nanti teman-teman sekalian, adik-adik, siswa-siswa sekalian, YouTube itu barangkali hanya satu cara saja. Karena setelah kita dikenal di YouTube, nanti dikenal di media-media lain itu. Jadi di TV disiarkan, radio wawancara, kemudian yang lainnya mau Twitter, mau Facebook, mau yang lainnya juga semuanya memuat kita dan di-share di mana-mana gitu ya. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Nah, ini YouTube kita pertimbangkan, Pak Manapik kira ini sudah pada tahu bahwa YouTube-nya termasuk yang paling tinggi, Facebook juga yang paling tinggi, dan teman-teman tahu memang Facebook dan YouTube, IG itu sedang naik terus ya, sedang naik terus. Cuma saat ini baru YouTube dan Google yang menemukan cara bahwa pengguna itu juga bisa dapat uang langsung otomatis. Teman-teman kalau di IG, di Facebook dan sebagainya kan bisa mengendorse ya.
di TikTok juga. Paman Apik kan juga punya semua channelnya, TikTok, Facebook, YouTube, semuanya ada, IG semuanya ada. Itu kalau selain di YouTube dan kalau kita mau mendapatkan uang itu kan kita harus deal sendiri. Tapi kalau di YouTube itu enaknya kadang-kadang kita dapat uangnya tidak perlu deal. Jadi otomatis tiap bulan dolar masuk, tiap bulan dolar masuk. Nah, itu salah satu enaknya YouTube dan Google karena sudah otomatis semua. Ulasan. Nah itu Kayak buat ini rangkuman kan? di Indonesia pengguna YouTube aktif itu sangat banyak sekali, yaitu 132 juta orang. Wow, ini tahun 2019. Sekarang wah lebih banyak lagi dan tumbuh terus. Maka kita perlu manfaatkan dengan baik. Nah ini dia. Saya senang dengan para siswa ketika gabung di YouTube itu nanti akan menambah konten-konten positif. Nah ini yang Pak Manapik paling senang ini kalau kita punya konten-konten positif ini. Konten-konten positif ini karena biar akhirnya kita punya banyak sekali ini pilihan konten positif ini. Jadi jangan kasusnya yang itu-itu aja, yang viral ya, yang ngeprank atau yang kepo, ya itu boleh sesekali. Tapi kita juga perlu yang positif-positif, pendidikan, seni, nah itu kan bagus ya. Dan memang yang kepo, yang ngeprank sebagainya, kalau itu dianggap negatif, itu tidak bisa dilarang, karena itu tidak melanggar aturan ya. Jadi yang negatif ini nggak bisa dilarang. Kita hanya bisa bersaing dengan membuat konten-konten yang positif. Kalau Pak Manapik ini misalkan matematika, kalau teman-teman sekalian ada yang senang bahasa Indonesia, nanti bikin konten bahasa Indonesia. Yang senang nyanyi, bikin konten nyanyi. Nyanyi itu bagus ya. Itu kan hiburan Paman, hiburan dan ada seninya. Itu hebatnya nyanyi ya. Itu menariknya nyanyi. Dan kita butuh lebih banyak lagi. Kita butuh lebih banyak lagi untuk konten-konten positif ini. Dan kalaupun kita misalnya ini sudah bikin konten positif, kemudian kita pengen yang lainnya juga, oke, ini Pak Manapik coretan-coretannya tak hapusnya dulu ya. Nah, ini Pak Manapik mendukung konten-konten positif Indonesia, misalnya kayak gini, salah satunya ini musik, ini bagus ya, musik religius. Ya 2 tahun yang lalu ini meledak. Barangkali teman-teman sudah pada tahu ya. Kemudian Pak Manapik juga mendukung yaitu konten-konten positif yang lainnya. Misalnya adalah kita cek yang ilmuwan juga, yaitu ini. Misalnya kok bisa? Kenapa sepak bola olahraga paling populer? Nah ini Pak Manapik sering ketemu dengan kreator-kreator kayak gini ketika ada pertemuan sama Google, sama YouTube. Ya tentunya sebelum zaman pandemi ya. Itu sering ketemu Pak Manapik ngobrol-ngobrol. Hari ini Pak Manapik juga ada janjian juga dengan teman-teman kreator gini, nanti bikin acara apa untuk YouTuber-YouTuber. Nah itu juga kita sering ngobrol-ngobrol, ketemu untuk anak-anak muda. Nah ini bagus, silakan di subscribe juga ini channel-channel yang bagus yang bikin. Nah yang channel ini tadi Kak Bom ya sudah bilang juga. Nah Pak Manapik, nah ini silahkan di subscribe juga. Ini setelah dari YouTube, kemudian Pak Manapik diundang di televisi. Waktu itu Sapa Indonesia, Kompas TV, dan kemudian rutin di TVRI juga dan TV-TV lain ya. Trik 7 detik matematik. Nah ini ada lompatan-lompatan. Jadi teman-teman sekalian, ini yang tahun 2009 ya, yang dulu. Kira-kira penghasilan ini berapa per bulannya? Ini satu channel, kira-kira $200 sampai $3.000, ya lumayan lah ya. Pak Manapik ini yang merah, channel utama Pak Manapik. Kemudian yang biru ini channel kedua Pak Manapik, namanya Edujiwa. Nah, dua-duanya sama Pak Manapik ini dikembangkan. Yang Edujiwa itu bukan hanya matematika, termasuk pelajaran-pelajaran yang lain, bahasa Inggris, fisika, bahasa Indonesia dan sebagainya, lebih macam-macam. Nah, karena narasumbernya juga siswa mahasiswa gitu juga ya. Dan Pak Manapik. Kalau yang Pak Manapik narasumbernya sendirian ya, terutama di Pak Manapik.
Meskipun demikian, salah satu triknya adalah Pak Manapik akan tunjukkan lagi, kalau kita mau bikin konten yang mau nonton banyak dan positif, itu kita juga salah satunya memperhatikan yang lagi trending apa. Yang lagi trending apa. Nah, Pak Manapik pernah saat itu yang lagi trending adalah cara menghitung ini pemilu. Nah, kalau saat ini yang pemilu ramai kan Amerika ya, Donald Trump lawan Joe Biden. Nah kan Indonesia juga punya pemilu presiden. Waktu itu tahun berapa ya? Pemilu presiden tahun berapa sih? 2019 ya? Nah ini, Pak Manapik akan coba. Salah satu video yang ramai, yang ditonton banyak orang di Pak Manapik itu adalah video tentang pemilu. Yaitu kalau Pak Manapik kan matematika, ketika pemilu Pak Manapik juga tentang matematikanya, tentang quick count-nya, jadi tentang menghitung. Ini kalau kita lihat Pak Manapik naikkan di tengah, ini sudah ditonton 2.500.000, 2.500.000 itu pemilu tahun 2019, dan 2 jutanya itu dicapainya hanya dalam waktu 1 hari 2 hari loh, cepat gitu ya, ketika musim pemilu itu. Jadi kalau dilihat Pak Manapik ya matematika ini, tetap saja kita coba lihat. Semua video Pak Manapik biasanya berhubungan dengan matematika. Warga Indonesia yang sudah pemilihan presiden 2019-17 April ya, apakah pasangan Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandi yang akan jadi presiden? Kita akan bahas. Tapi, nah ini kan ada quick count. Kita akan membahas kabarnya ada lembaga survei yang bohong, ya, survei yang bohong. Kita akan bongkar di sini bagaimana kebohongan ini, bukti-buktinya apa. Oke ya, kita ikuti dulu. Dari Litbang Kompas, 54% untuk Jokowi, 45% Prabowo. Umumnya nggak dibaca ya sama saya. Indobarometer Jokowi 52 dan 4 untuk Prabowo, jadi 5% ini sama ya. Carta Politika 54 untuk Jokowi, 45 untuk Prabowo, 9% ya. Wow, menang telak di sini untuk narasumber. Bisa mikrofon. Jokowi, Prabowo, indikator juga sama 54 Jokowi. Nah itu contohnya ya, itu langsung 2 juta view lebih. Lalu dapat uangnya berapa Paman? Kalau hitung-hitungan uang itu sebenarnya agak nanti ya, tapi kalau untuk sedikit bocoran, kira-kira kalau di Indonesia itu kalau ngitung gampangnya dapatnya uang itu sekitar Rp5. Loh, cuma sedikit ya, Rp5. Tapi kalau yang nonton 2 juta misalkan ya, satu video tadi 2 juta tonton, dikalikan 5. Jadi 2 juta dikalikan 5, berarti 5 kali 2 juta adalah 10 juta. Jadi satu video tadi kira-kira menghasilkan sekitar 10 juta rupiah. Ya lumayan lah ya. Jadi kalau kita ngitung kasarnya kira-kira gitu Indonesia, tapi itu kira-kira saja ya. Nanti kalau mau dihitung-hitung rumusnya ada, yang lebih lengkapnya ada. Jadi Pak Manapik sedikit memberikan info tadi bahwa salah satunya adalah yang lagi tren apa, lalu kita buat videonya. Dan videonya sesuaikan dengan tema kita tetap. Kalau Pak Manapik matematika, misalkan tadi pemilu presiden, maka Pak Manapik akan membahas sisi matematika dari pemilu itu banyak yang nyari dan akhirnya bisa banyak sekali. Nah, Pak Manapik tunjukkan ada 3 jenis video sebenarnya. Kalau Pak Manapik sebut video yang tadi, semuanya itu tidak ada wajah Pak Manapik. Itu Pak Manapik nyebutnya itu video hub atau video hub yang mudah dibuat. Karena ada 3 jenis video, hub, dan hero. Nah, hero itu yang paling sulit. Ada wajah, ada macam-macam, atau animasinya harus animasi yang bikinnya itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan kadang-kadang 3 bulan hanya bikin satu video. Nah, itu video hero. Kita tidak boleh terjebak hanya kepada membuat satu video hero. Nggak boleh. Karena nanti kita akan kelamaan, nggak berkembang. Nah, kalau Pak Manapik
Ada video bikin hero paling setahun sekali atau setahun 2 kali gitu ya jarang. Tapi video sebagian besar Paman Apik video yang ringan, head dan heart gitu. Sehingga kita bisa bikin videonya tiap hari. Nah, bisa bikin video tiap hari. Yang kayak tadi Paman Apik bikin videonya itu paling cuma ya 20 menit, 10 menit bikin video, kita aja coret-coret pakai video, pakai HP langsung jadi. Oke. Nanti kalau mau tanya jawabnya gimana Kak Bom caranya? Apakah nanti di bagian akhir atau gimana? Silahkan. Nah, Paman Apik sambil jalan materinya. Jadi itu contoh-contohnya. Kemudian Paman Apik akan masuk lagi yang positif-positif. Kemudian itu penghasilannya. Dan Paman Apik tadi tunjukkan juga bahwa yang namanya YouTuber itu ada saat-saat yang menanjak. Ya kayak ini Paman Apik di tahun 2008 ini ya, ini ada tanjakan. Kemudian 2009 nanjak lagi gitu ya. 2020 datar, barangkali nanti suatu saat ada nanjak lagi. Jadi kita memang ada saat-saat tertentu yang nanjak gitu. Dan ini tampaknya berlaku umum juga. Ini Paman Apik misalkan menunjukkan Sabian Gambus ya, yang Indonesia tadi ya, yang lagu-lagu religi. Ini juga 2008 di bulan April, Mei, Juni, Juli. Ini terjadi lonjakan. Jadi memang kita strateginya adalah untuk YouTube ini kita memang harus konsisten terus ngasih video yang bagus, konsisten sesuai kemampuan kita, sesuai bidang kita. Nanti di saat-saat tertentu ada tanjakan. Ini yang merah ini tadi ya. Kalau kita lihat yang merah ini tahun 2017, 2018 ini datar ya, di kiri ini datar. Kalau kita berdata, 2018 Januari naik dikit-dikit, nah kemudian terjadi lonjakan. Jadi memang kita mengharapkan nanti di saat-saat tertentu ada lonjakan. Sehingga teman-teman kalau sekarang 2020 ini mulai aktif di YouTube misalnya, mungkin hasilnya pertama datar. Pertama datar, nggak apa-apa, terus saja. Ini memang menguji istiqomahnya kita, menguji konsistensi kita. Suatu saat nanti ada lompatan yang mendatar gitu. Moga-moga begitu ya. Dan teman-teman sekalian, di sini juga YouTube sebenarnya terus mengembangkan bahwa yang namanya pendapatan dari iklan itu hanya salah satu sumber saja. Jadi dari AdSense itu hanya salah satu sumber saja. YouTube saat ini juga mengembangkan jenis pendapatan yang lain. Jadi AdSense ini hanya salah satu saja. Nah, yang sedang dikembangkan ini YouTube ini super chat. Super chat itu gimana? Chatting tapi ada uangnya. Nah, ini yang menarik, chatting tapi ada uang. Di Indonesia belum sih ya. Di Indonesia belum. Tapi terus dikembangkan. Kemarin ngobrol sama orang YouTube. Yang nanti kan kita bisa live nih, misalkan YouTube. Sekarang udah bisa live gitu. Kemudian kalau yang chatting, misalkan yang bayar $1 itu chattingnya dipasang di atas gitu. Wah, jadi pas orang-orang rame chatting gantian gitu, 100 orang, 20 orang, 150 orang gitu. Yang bayar $1 paling atas. Kapan digantikannya? Ya nanti kalau ada yang bayar $2, nah $2 nanti di atasnya $1. Nah ternyata ini di luar negeri laris juga super chat ini. Jadi mereka $1, $2 kan lumayan. Ya kalau $1, $2 itu kalau ada 10 orang bisa $20, bisa $100. Nah kalau $100 pas kita live dapat $100 kan lumayan ya. 1.500.000 ya, 1.400.000 rupiah sekali live kan gitu. Itu super chat sedang dikembangkan di Indonesia. Kemudian yang kedua itu merchandise. Ini tampaknya impian dari YouTube ya, tapi bakal berhasil atau enggak ini enggak tahu saya ya. Merchandise ini. Apa itu merchandise ini? Merchandise ini adalah nanti melalui YouTube kita bisa langsung belanja. Kemarin Paman Apik nyoba ini. Ternyata masih dari Amerika. Jadi gini, misalnya Paman Apik ini bahas tentang matematika. Terus di video itu diklik, itu bisa langsung beli buku matematika. Jadi di video itu diklik bisa belanja, seperti kita belanja di, ya sebutlah misalkan di Shopee atau di Bukalapak. Tapi ini di YouTube, begitu. Nanti yang nyiapinnya semua udah YouTube cara pembayaran. Kita merchandise.
Paman Apik kemarin nyoba, ini adalah jualan kaos merchandise ini, tapi dari luar negeri. Yang menarik dari jualan kaos di YouTube itu adalah kita tidak bikin apa-apa. Jadi Paman Apik hanya bikin misalkan logonya Paman Apik saja, logo Paman Apik, kemudian dipasang, orang beli kaosnya atau beli topinya, nanti sisanya YouTube. Yang ngemas, yang bikin kaosnya, cuma ada logonya Paman Apik. Nah, gitu. Nanti Paman Apik dapat royaltinya. Nah, itu sedang dikembangkan. Tapi di luar negeri ya, di Indonesia masih menunggu. Kemudian yang ketiga, membership channel. Nah, ini di Indonesia sudah mulai ada di channel-channel tertentu, yaitu kita bisa membuat kelompok keanggotaan. Jadi kelompok keanggotaan barangkali terbatas tertentu begitu. Nah, kemudian di kelompok tertentu ini bisa mendapatkan video-video khusus. Nah, membership-nya bisa gratis, bisa berbayar, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan yang keempat, nah ini crowdfunding. Nah, ini menarik. Paman Apik sebenarnya tidak terpikirkan. Ini masih dikembangkan oleh YouTube-nya sendiri. Tapi orang YouTube pernah menyarankan, Paman Apik coba crowdfunding. Crowdfunding itu gimana? Mengumpulkan sumbangan. Oh, Paman Apik akhirnya nyoba. Pernah bikin video, Paman Apik terus di videonya bikin gini. Yang mau donasi, mau sumbangan silahkan ya, ini rekening Paman Apik. Sumbangannya boleh Rp1.000, Rp10.000, Rp50.000, boleh berapa aja bebas. Rp1.000 nggak apa-apa. Ternyata ada juga itu yang nyumbang masuk ke rekening Paman Apik. Ceding. Hebat juga ini ya. Paman Apik bayangin, wah keren juga. Tapi Paman Apik nggak terus-terusan, itu eksperimen aja ya. Tapi sesekali tetap ada yang ngirim, itu padahal video lama gitu ya. Nah, kalau Paman Apik ini punya 400 subscriber, atau anggap aja 100.000 subscriber ya, 100.000 subscriber. Kalau satu orang itu nyumbang Rp1.000, coba berapa? 100.000 kali Rp1.000 kan berarti 100.000, berarti 100 juta rupiah. Jadi kalau subscriber Paman Apik, misalkan ya, Paman Apik mau crowdfunding, tolong semua donasi dong subscriber Paman Apik, cukup Rp1.000 saja gitu, satu orang. Rp1.000 satu orang, tapi yang donasi itu 100.000 orang, Paman Apik ngumpulin 100 juta rupiah. Wow, besar itu. Dah sebulan sekali aja tolong gitu. Hebat juga kalau gitu ya, 100 juta rupiah tiap bulannya. Nanti bulan ini untuk yatim piatu di mana, bulan ini untuk sekolah di mana misalnya gitu. Mungkin saja gitu ya. Tapi ini nantinya YouTube pengennya dibuat platformnya, jadi nyumbangnya itu bisa langsung kecil-kecil Rp1.000, Rp2.000, ada akunnya tersendiri. Yang Paman Apik coba, yang kemarin itu masih transfer ke bank. Kalau transfer ke bank kan kadang-kadang ada siswa yang belum punya akun bank ya, kan gitu. Kalau nanti dibelikan YouTube semua kan sudah siap, tinggal pakai. Jadi ini banyak peluang-peluangnya. Oke, kita lihat di sini banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dan YouTube terus berkembang. Nah, Paman Apik sebenarnya saat ini juga sedang mencari ya, pesaing YouTube itu apa ya, tapi belum ada. Ini Paman Apik screenshot beberapa tahun yang lalu. Jadi motonya Paman Apik, jalani hobi, biarkan dolar bersemi. Wah, ini melalui YouTube ya. Jadi hobi Paman Apik adalah belajar matematika, ngajar matematika. Di saat yang sama ya efeknya berbagi ilmu dan juga ada dolarnya ya, alhamdulillah. Ini kira-kira 2 tahun yang lalu Paman Apik upload video sebanyak 3.700 video di channel Paman Apik ya. Waktu itu masih 322.000 subscriber ya, sekarang 400.000. Videonya mungkin 4.000 atau 5.000, Paman Apik malah belum ngecek lagi ya. Nanti bisa dicek lagi. Jadi kita sambil santai, kita jalankan hobi kita yang positif, nanti yang saling mengembangkan untuk bersama. Kemudian Paman Apik akan coba tunjukkan di sini beberapa hal yang penting, yaitu tips dan trik mudahnya jadi YouTuber. Yang pertama, Paman Apik menyarankan cukup handphone saja.
dengan handphone yang di tangan kita yang harganya 1 juta rupiah atau 2 juta, wow 2 juta udah hebat ya, 1 juta sampai 2 juta itu udah hebat, itu sudah cukup untuk jadi YouTuber. Paman Apik kalau untuk pencahayaan pakai ring light gimana? Ya bagus. Itu kalau kita pengen tampil wajahnya, nah itu bagus ya pakai pencahayaan. Sekarang ring light ya yang bulat gitu, yang lingkaran cahaya lampu itu juga udah tersedia ya. Ada yang harga 100.000, ada yang 50.000. Paman Apik nyoba, bagus itu, bagus-bagus itu. Jadi luar biasa sekarang ya. Jadi Paman Apik menyarankan HP saja yang paling penting karena HP ini andalan kita, dan kalau kita menggunakan HP maka membuat videonya menjadi lebih mudah dibanding membuat laptop dari laptop. Paman Apik kadang-kadang edit di laptop, kadang bikin video di laptop, tapi itu lama, lebih lama. Kalau pakai HP lebih mudah. Yang kedua, gunakan APK free. Paman Apik menyarankan yang free aja dulu. Karena yang free ini juga sudah memadai. Tadi ada yang nanya Mobizen. Paman Apik menyarankan memang Mobizen ya. Mobizen itu berbayar atau gratis? Ada berbayar, ada gratis. Nah, Paman Apik menyarankan pakai yang gratis. Karena yang gratis itu sudah memadai. Tapi ada tulisan Mobizennya Paman. Oh boleh, ada tulisan Mobizen boleh juga dihapus. Nah Paman Apik beberapa video ada tulisan Mobizennya, beberapa video ada yang dihapus, tetap gratis. Itu untuk merekam layar ya. Kalau Mobizen yang gratis tadi untuk merekam layar. Kemudian kalau Paman Apik untuk menampilkan, nah kayak ini, kayak PowerPoint ini, coret-coret PowerPoint, Paman Apik pakai Polaris. Kalau desainnya pakai Canva, kemudian kalau mau edit video pakai InShot. Atau mau desain kalau untuk edit video yang sederhana juga bisa. Langkah ketiga, ya upload saja di YouTube. Begitu sebenarnya sudah mudah kan? Bikin video pakai HP, APK-nya gratis, upload di YouTube. Nah setelah itu, setelah upload di YouTube, nanti pelajaran berikutnya yang menengah atau yang akhir, nah yang tadi bagaimana agar video kita ramai. Paman Apik kalau ada hater gimana? Kita upload video sama dia dikritik terus, sama dia diserang terus. Ah itu gampang saja. Biasa ada hater biasa. Ya pertama kita kaget juga, oh kita udah berbagi ilmu cara belajar matematika, kok mereka nggak berterima kasih, kok malah jelek-jelekin Paman Apik. Yo nggak apa-apa, santai saja. Malahan kita latihan bersabar. Pahalanya besar kan gitu. Jadi kalau ada yang benci sama kita nggak apa-apa. Kalau mau dijawab boleh dijawab, kalau mau tinggalin saja. Kan kalaupun kita ini kok banyak yang komennya nggak jelas gimana, komennya bisa ditutup ya. YouTube kan komennya bisa ditutup. Kalau aku belum pede Paman, nah kemarin kan ada di pelatihan YouTube juga ada peserta, aku belum pede untuk upload Paman. Nah uploadnya itu bisa beberapa pilihan, yang publik berarti bisa ditonton semua orang, bisa juga yang private, private atau unlisted itu rahasia. Jadi videonya kita upload di YouTube, tapi tidak bisa ditonton orang lain. Nah, itu ada juga cara-caranya. Nah, itu enaknya YouTube begitu. Jadi YouTube itu bisa untuk nyimpen video kita biar nggak hilang. Nah, ini trik mudahnya. Beberapa di antaranya, nah kita akan cek video HP-HP yang diperlukan kira-kira seperti apa. Ini Mas Bayu, Pak Bayu ya. Ini dari TV Kompas. Celah-celah caranya mengerjakan berhitung menjadi menyenangkan katanya, yaitu ketika ketemu Paman Apik di studio TV waktu itu di Kompas TV ya. Nah teman-teman kalau mau ngelihat Paman Apik itu di Kompas TV boleh juga. Itu gampang, semua bisa dicari di YouTube. Jadi yang Kompas TV pun bisa dicari di YouTube. Videonya biar nggak hilang, tinggal di shot saja di sini, misalkan Apik Kompas TV. Nanti teman-teman akan, nah misalnya, ini, nah ini Paman Apik juga. Nah, oh iya kalau upload
video dari TV hati-hati karena bisa melanggar hak cipta. Ini Pak Manapik juga sempat dikira melanggar hak cipta, tapi karena ini punya Pak Manapik sendiri sama Kompas diizinkan. Oke, ini kita bisa coba cek, misalkan. Nah ini contoh ya, nah nanti bisa ditonton, dilanjutkan. Jadi ini masuk di TV, ini pun kenapa masuk di TV? Karena Pak Manapik ada di YouTube. Jadi teman-teman nanti kalau YouTube-nya ada yang viral, ada yang menarik, nah itu bisa diundang TV juga ya, sesuai TV di bidangnya masing-masing. Nah, jadi Pak Manapik terbantu. Jadi begitu setelah diundang TV, YouTube-nya makin dikenal lagi, makin macam-macam dan makin menanjak lagi. Jadi ini saling menguatkan. Dan kita juga sebenarnya kalau tertarik juga dengan TV ya, kita perlu kira-kira lagi-lagi apa yang nilai unik yang akan kita berikan. Nah, nilai unik yang akan kita berikan itu yang dicari-cari juga oleh TV. Oke. Oh, suaranya ada yang putus-putus ya. Oke, mohon bersabar yang putus-putus ya. Oke. Iya, ada yang perlu di mute. Oke, jadi kita akan tetap memanfaatkan. Semua awalnya tetap Pak Manapik menyarankan dari handphone. Semua dari handphone kita. Ya Pak Manapik handphonenya juga handphone biasa saja. Biar itu mudah diproduksi. Kita bisa bikinnya kapan saja, cepat. Dan kemudian APK-nya, Pak Manapik menyarankan APK yang gratis juga. APK yang gratis, kemudian upload langsung di YouTube. Dan setelah itu tinggal kita perbaiki terus. Nah ini dari Mas Bayu itu salah satu penyiar di Kompas TV yang tadi. Nanti Mas Bayu ini yang dalam gambar ini adalah yang praktek metode apik sebenarnya ya di TV-nya. Itu tadi kan sekitar hampir setengah jam ya sama Pak Manapik. Oke, nah ini beberapa yang kita akan coba bahas yang menariknya. Nah ini Pak Manapik searching waktu itu harga handphone yang bagus untuk membuat YouTuber itu 1 jutaan itu sudah memadai. 1 juta udah cukup ya modalnya. Kalau di bawah 1 juta gimana? Ya mungkin aja bisa, tapi ya harus ditambah kesabaran ya. Karena ini juga memorinya kadang-kadang terbatas. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa gini, kalau kita sudah bikin video dulu, zamannya Pak Manapik, kalau kita udah bikin video,
di handphone itu sama Paman Apik, kemudian biar nggak penuh dipindahkan dari memori handphone ke memori laptop sama Paman Apik ya. Laptop pun lama-lama penuh, akhirnya Paman Apik beli hard disk eksternal gitu. Ya lama-lama capek juga. Nah sekarang Paman Apik kalau sudah upload di YouTube tidak perlu disimpan di HP ataupun di laptop. Video Paman Apiknya malah dihapus sekarang. Jadi udah biar nggak menu-menuin. Kenapa? Ternyata kalau sudah di YouTube, kalau kita butuh lagi, kalau mau download bisa kita download lagi. Jadi sekarang sudah lebih enak, sehingga kalaupun handphone kita itu memorinya kecil sebenarnya, begitu kita udah bikin video, sudah kita upload, ya sudah hapus saja. Gitu aja kalau mana. Jadi sekarang semuanya efisien. Bahkan yang harga 1 juta atau ke bawah itu juga mencukupi juga untuk menjadi YouTuber yang sukses. Nah ini yang tadi Paman Apik sebutkan, barangkali teman-teman juga sudah download ya APK gratisnya, yaitu Mobizen yang kiri atas itu untuk merekam layar. Paman Apik menyarankan Mobizen, meskipun beberapa handphone sekarang sudah ada fasilitas rekam layar. Mobizen ini ada berbagai macam fitur-fiturnya yang bagus. Kemudian yang kiri bawah, ini C ini Canva, yaitu teman-teman kalau mau desain-desain, bikin gambar, ini Canva itu sangat bagus. Mau bikin thumbnail, mau bikin sertifikat, itu untuk desain ini Canva ini bagus. Bagus sekali dan mudah. Semuanya bisa di handphone, ya. Di handphone semuanya cukup. Dan biasa, kalau udah bikin dihapus saja, disimpan di internet, ya. Itu nggak apa-apa. Dan kalau Paman Apik sendiri yang paling terbantu itu sebenarnya yang kanan bawah ini, Polaris Office. Sebenarnya Polaris Office ini seperti PowerPoint, tapi kalau di handphone Polaris ini bagus sekali. PowerPoint bisa ada gerakan animasi, lebih bagus dari PowerPoint sendiri. Dan bisa ada coretan-coretan. Jadi kalau kayak ini kan kita misalkan coret-coret angka 1 kayak gini kan Paman Apik bisa ya. Ini kan pakai mouse kalau Paman Apik pakai laptop. Kalau pakai handphone langsung pakai tangan, enak. Nah itu Polaris bisa. Kemudian Polaris ini bisa memasukkan gambar, memasukkan yang lain-lainnya. Jadi kalau misalkan Paman Apik ada soal dari buku, masukkan di Polaris ini langsung dibahas, bisa. Gitu. Mudah sekali, mudah. Dan yang kanan atas ini adalah InShot. Kalau diperlukan untuk edit video, ini pakai InShot. Semuanya gratis. InShot, wah sekarang editnya video sangat keren banget. Mau masukin musik, mau motong video sana sini, mau efek-efek yang baru, itu InShot disediakan lagi-lagi gratis. Ya. Paman Apik sendiri InShot ini jarang pakai. Kenapa? Karena kalau Paman Apik pakai InShot untuk edit video itu terlalu asik. Akhirnya kadang-kadang 1 hari itu Paman Apik ngedit video terlalu suka, seneng. 1 hari nggak selesai, 2 hari nggak selesai, karena senengnya saking bagusnya ya. Nah akhirnya Paman Apik jarang pakai. Biasanya Paman Apik editnya hanya motong video sedikit aja. Sehingga Paman Apik kalau bikin video misalkan 5 menit, paling merapikan ya 5 menit lagi, jadi 10 menit. Dan persiapan juga 10 menit selesai, kira-kira begitu. Jadi Paman Apik mencari yang paling sederhana agar kita bisa membuat videonya produktif banget. Oke. Nah ini yang 4 ini. Nah ini kalau mau dipraktekkan nanti juga boleh ya. Oke. Barangkali itu Paman Apik. Nah kemudian Paman Apik akan Kak Bombok kalau ada yang tanya jawab atau gimana silahkan, atau mau di praktekkan gimana silahkan. Baik teman-teman silakan. Bagi yang ingin ini kamera dulu. Oke, selanjutnya nanti akan dibimbing oleh Mas Dori ya. Mas Dori. Mas Dori. Ya. Baik, siap. Ya, Mas Dori atau King akan mengambil alih selanjutnya Paman Apik. Mohon izin saya Paman Apik karena lagi ini nih. Lagi agak nanti saya menyambung gitu. Ya, silakan saya berikan kembali selanjutnya ke Mas Dori atau ke King. Silakan. Baik,
Terima kasih Prof. Bombok. Baik Paman Apik, untuk selanjutnya mengenai tanya jawab, mungkin kita akan lihat di kolom komentar. Nanti Paman Apik boleh memilih komentar mana kira-kira atau pertanyaan mana yang pas untuk dijawab. Silahkan dijawab langsung oleh Paman Apik. Terima kasih. Ini ada satunya lagi. Oke. Wah, ini pertanyaannya banyak ya. Oke, ini salah satunya dari SMAN 32 Sujoko. Idealnya upload video berapa hari sekali? Iya, upload video berapa hari sekali? Kalau Paman Apik menyarankan upload video adalah setiap hari satu video. Idealnya setiap hari satu video. Kenapa? Karena kita sekarang sudah di zaman milenial, yang mana orang nonton YouTube itu tiap hari. Nonton YouTube tiap hari. Kalau hari ini ada video dari Paman Apik, tonton. Kalau besok mau ditonton kok nggak ada video baru, bisa kecewa. Karena nonton YouTube itu sekarang tiap hari. Bahkan satu hari kadang-kadang nontonnya lebih dari satu kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu ya. Paman, kalau tiap hari nggak bisa gimana? Kalau tiap hari nggak bisa, Paman Apik menyarankan dalam 1 minggu itu upload 2 video atau 3 video. Ya, dalam 1 minggu 2 video atau 3 video. Mungkin Senin, Rabu, sama Jumat. Misalkan 3 video kan, Senin, Rabu, Jumat. Nah, misalkan rutin gitu, boleh, itu bagus. Paman, apa nggak terlalu sulit upload video tiap hari? Paman katakan tidak terlalu sulit karena kita bikin videonya itu Paman Apik menyarankan pakai handphone. Pakai handphone jadi langsung mudah ya, langsung selesai yang seperti dicontohkan Paman Apik tadi. Ya, oke, barangkali gitu yang tadi pertanyaannya. Ini menarik pertanyaannya banyak ini. Wah. Nah, ini juga nih dari Yuniana ya. Izin tanya Pak, ciri-ciri video kita ada copyright, gimana cara lihatnya? Copyright cara lihatnya gimana? Cara lihatnya copyright adalah begini. Biar aman, bikinlah video asli bikinan kita. Itu pasti aman. Yaitu suaranya suara kita, suara Paman Apik. Dan kemudian videonya itu ya video bikinan kita. Begitu, itu pasti aman. Yang tidak aman gimana? Nah, ini satu yang tidak aman, YouTube itu sangat galak dengan musik. Jadi kalau video kita ada background musik sedikit aja, itu bisa kena copyright. Sedikit aja. Paman Apik pernah nggak sengaja ini, Paman Apik di jalan tol, kemudian sampai di rest area. Waktu itu Paman Apik di Semarang, kalau nggak salah. Rest areanya Semarang. Sholat maghrib. Habis sholat maghrib, Paman Apik di masjid. Bikinlah video. Paman Apik itu di rest area bisa bikin video. Begitu bikin video, Paman Apik udah oke. Pas mau berakhir bikin videonya, menjelang sholat isya. Ketika menjelang sholat isya, ternyata disiarkan radio. Di sana itu suaranya kenceng. Masuklah radio itu. Nah, radio itu ada lagu religius kan. Di bagian akhir padahal cuma sedikit gitu ya Paman Apik. Waduh, ini masuk gimana? Paman Apik coba aja lagi upload. Coba aja, memang sengaja nyoba. Begitu Paman Apik upload video itu kira-kira Paman Apik 5 menit, mungkin hanya setengah menitnya ada musik yang dari radio itu. Kenapa copyright Paman Apik? Paman Apik banding ke sana. Wah, ini kan cuma sebentar gini-gini. Ternyata Paman Apik kalah, tetap kena copyright. Kena copyright meskipun sananya nggak galak sih, nggak meminta Paman Apik untuk men-take down atau sebagainya gitu ya, nggak galak, tapi ya tetap aja merepot. Jadi musik hati-hati banget, gitu ya, musik hati-hati banget. Yang kedua adalah video televisi, hati-hati. Jadi kalau ada acara TV apapun, jangan diambil. Kalau itu hanya ambil sebagai contoh, Paman Apik hanya 5 detik tetap gawat. Paman Apik nyoba itu pernah juga bikin. Ya mungkin hanya 7 detik itu coba potongan TV,
ternyata kena copyright. Oh, repot juga itu. Kena copyright. Jadi TV berbahaya, kemudian musik berbahaya, movie juga berbahaya. Jadi kalau ada potongan movie dari manapun, sebaiknya jangan. Itu kan bikinan orang lain. Jadi Paman Apik menyarankan, kalau mau aman dari copyright, ya bikinlah video sendiri, diisi suara kita sendiri. Itu pasti aman. Nah, kalau video dihapus, nah ini sudah kena, kemudian video dihapus, tetap kena, jadi nggak ngaruh. Kita kan dibatasin 3 ya, kena itu. Jadi kalau kena 1 kali, itu peringatan. Kena 2 kali peringatan. 1 kali dihapus, tetap kena. 2 kali dihapus, tetap kena. Ketika yang ketiga kena, di take down kita, hancur. Kita channelnya ditutup selama 90 hari. Jadi dihapus tetap kena tadi copyright. Kira-kira gitu ya. Terlanjur dihapus tetap kena ya. Ini dari Nazar. Konten YouTube saya tentang pembelajaran sesuai kurikulum. Nah, saya sudah buat beberapa konten untuk semester 2. Kapan waktu publis yang tepat? Terkait dengan algoritma YouTube, kalau dipublis sekarang takutnya gak ada yang nonton. Nanti video kita malah tenggelam. Iya, ini pertanyaan dari Nazar ya. Kalau pembelajaran, ya kontennya seperti yang Paman Apik punya, kalau Paman Apik bilang bikin sebanyak-banyaknya. Dan diupload kapan? Diupload sekarang atau nanti, yang nonton tetap sedikit. Jadi Paman Apik akan katakan, kalau video pembelajaran yang nonton akan tetap sedikit, umumnya sedikit. Kalau Paman Apik tadi tunjukkan ada yang nonton 3 juta, Paman 2 juta, 1 juta. Iya, itu adalah keberuntungan. Jadi video Paman Apik ada yang nonton jutaan, itu keberuntungan. Ada ratusan ribu, itu keberuntungan. Jadi kalau saran saya, kalau sudah bikin, meskipun itu materi semester 2, upload aja sekarang, nggak apa-apa. Nanti materi mau dibikin ulang pas semester 2, kan udah pengalaman sekarang bikin video. Nanti semester 2 kan tiba waktunya itu, harusnya diupload. Bikin aja lagi, baru yang itu, yang semester 2 itu. Nggak apa-apa, bikin lagi. YouTube itu bikin video kita sebanyak-banyaknya, YouTube malah senang, nggak masalah, YouTube tidak terbebani. Yang tidak boleh adalah video kita upload sekarang, kemudian nanti kita upload lagi. Nah, itu nggak boleh. Jadi ngupload 2 kali nggak boleh. Tapi kalau channelnya sama, itu langsung otomatis. Jadi, oh video ini udah kamu upload, otomatis gitu aja. Kita nggak bisa. Tapi kalau kita punya 2 channel yang berbeda, misalkan Paman Apik punya channel Paman Apik ini udah upload 1 video. Kemudian di channel yang kedua kan Edu Jiwa tadi. Paman Apik video yang sama diupload juga. Memang bisa, tapi berbahaya. Berbahayanya nanti bisa salah satunya dianggap plagiator, plagiat, pencuri. Nah, kalau pencuri nanti bisa ditandain oleh YouTube, channel kita jadi diragukan. Jadi kalau kita upload video orang lain pun, kalaupun tidak kena copyright, itu sama YouTube ditandain, kita jadi diragukan. Oke. Jadi kalau konten yang sama gimana? Nah, ini ada yang tanya ya dari Bimba ini. Konten yang sama nggak apa-apa, boleh. Jadi konten sama, tapi yang bikin kita kan jadi beda caranya ya. Jadi misalkan gini aja, Paman, aku suka dengan video Paman Apik tentang perkalian. Lalu kalian bikin video tentang perkalian, kontennya sama dengan Paman Apik, tapi yang ngisi adalah kalian sendiri, kemudian coret-coret sendiri, itu boleh, itu asli. Meskipun isinya adalah sesuai dengan video Paman Apik. Harus izin nggak ke Paman Apik? Izin boleh. Kalau nggak izin juga sebenarnya YouTube-nya sih nggak apa-apa. Tapi beberapa orang pengennya izin, Paman Apik mohon izin, mau bikin video Paman Apik saya bikin ulang. Oh iya silahkan. Jadi saling berbagi ilmu, kalau Paman Apik boleh-boleh saja. Oke ya, jadi makin banyak makin bagus. Kalau Paman Apik videonya diulang-ulang juga nggak apa-apa. Kemudian, wah ini pertanyaannya, terima kasih banyak banget. Paman Apik akan milih ya. Kalau sudah di YouTube bisa diedit dan diupload ulang. Ini pertanyaan dari Eri. Ya.
Bisa diedit, diupload ulang. Kalau diedit bisa. Diedit bisa, meskipun Paman Apik menyarankan kalau ngedit di YouTube itu tergantung internetnya, ya. Karena kan kita online, kadang-kadang ngedit di YouTube itu jadi lambat. Mendingan ngeditnya di handphone sendiri deh ya kalau mau ngedit. Tapi sudah terlanjur di-upload, nggak apa-apa. Cuma masalahnya begini, kalau itu sudah di-upload, kemudian kita ngupload yang baru editannya, kalau ini masih dianggap mirip sama YouTube, kalau mirip jadi nggak boleh, karena dianggapnya video yang sama, ya. Jadi nggak boleh kalau miripnya terlalu kuat. Tapi kalau ngeditnya ternyata sangat beda, jadi dianggap seperti video baru, nah itu boleh. Ya kalau dianggap seperti video baru, karena kreatif editnya itu memungkinkan, ya bisa. Ngeditnya di handphone saja kalau Paman Apik sarankan ya. Paman Apik kalau 400 view itu satu video atau semua total dari Kiki Queen. Oh itu syarat ya. Syarat untuk dapat dolar itu 4.000 jam view. 4.000 jam view, belum ada perubahan ya. Kalau ada perubahan nanti dicek. 4.000 jam view itu total dari seluruh channel kita. Jadi kalau kita punya 10 video atau 20 video itu dijumlahkan semua. Kalau 4.000 jam lebih dalam 1 tahun, maka itu sudah memenuhi syarat. Dan subscribernya juga di atas 1.000. Kemudian usianya juga ya. Kan kalau YouTube usianya 13 tahun lebih ya. 13 tahun lebih. Jadi kalau yang masih anak SD atau SMP kelas 1 yang belum 13 tahun, untuk saat ini belum bisa. Ya, belum bisa. Oke. Jadi kalau untuk monetize itu beberapa syaratnya. Oke. Assalamualaikum Lia Anggraini. Waalaikumsalam dari Padang. Punya channel lebih ke tutorial seperti tutorial edit video, tapi kembanginnya belum dapat triknya biar bisa ngikutin trending dan berkembang. Mudah-mudahan ada penjelasan dari Paman Apik kalau saya pakai APK AZ Screen. Gimana menurut Paman Apik? Menurut Paman Apik pakai APK AZ Screen itu boleh-boleh saja ya untuk Lia Anggraini dari Padang. Tapi Paman Apik tidak pengalaman AZ Screen, dulu pernah coba, Paman Apik kurang cocok. Ya, Paman Apik kurang cocok. Nah, kalau misalkan dia udah cocok ke APK tertentu, atau siapa saja udah cocok ke APK tertentu, sudah mahir, silahkan, tidak apa-apa. Pakai saja, lanjutkan, kalau itu memang cocok. Nah, kalau Paman Apik, kalau ngerekam video pakai Mobizen, editnya pakai InShot. Yang lainnya juga boleh ya. Paman Apik cuma sarannya, pilih aja yang gratis dulu, yang free dulu aja. Manfaatkan yang free dulu, biar itu ya lebih mudah lah bagi kita. Kira-kira gitu kan. Lebih mudah bagi kita. Oh ada yang nggak dapat suaranya ya, oke, mohon bersabar ya, nanti barangkali rekamannya bisa ya. Oke, dan kemudian biar triknya banyak gimana ngikutin trending. Nah ngikutin trending jadi begini. Kalau ngedit video itu tadi, maka sekarang misalkan yang lagi trending apa sih? Adalah ya yang trending yang rame-rame begitu ya. Bikinlah video yang tentang rame-rame itu, tapi video kita sendiri. Kemudian diedit-edit sendiri. Nah gitu. Nah videonya pertama yang gampang aja, namanya juga mau diedit kan sejadinya. Paman, kalau videonya itu adalah saya rekam layar dari berita-berita di internet, boleh nggak? Boleh. Itu malah salah satu cara yang paling enak. Bikin video dari konten-konten di internetnya yang berita-berita ya, yang bukan video, yang berita dan gambar, kemudian divideokan, lalu diedit. Nah itu bisa. Nah dengan cara itu maka kita bisa konten yang banyak ya. Lihat tadi yang dari Padang bisa banyak. Jadi Paman Apik menyarankan kita harus menemukan cara untuk channel kita biar mudah bikin video tiap hari. Kalau kita belum bisa bikin video tiap hari, berarti kita belum menemukan cara yang mudah. Gitu. Pasti ada cara yang mudah. Gitu ya. Kalau Paman Apik yakin pasti ada cara yang mudah.
musik dan lain-lain, ini Eri Yulia. Dalam aplikasi yang sudah kita download itu tidak kena copyright ya. Dalam aplikasi yang sudah kita download, kena copyright atau enggak? Ya, misalkan kayak InShot ya. Kayak InShot itu juga menyediakan musik ya, yang gratis. Kena copyright atau enggak? Katanya enggak kena, katanya enggak kena. Tapi bisa jadi kena. Nah, biar nggak kena gimana musik? Kalau musik biar nggak kena, Paman Apik menyarankan downloadlah dari musik yang disediakan YouTube. YouTube itu menyediakan musik. Jadi di googling saja, nanti cari YouTube musik yang resmi dari YouTube. Itu ada musik, ada efek, kemudian ada macam-macam. Jadi suara piring pecah, ada. Suara peluru tembakan, dor dor dor, ada. Suara burung ada, gitu ya. Musik ada. Jadi ada ribuan musik di YouTube gratis dan bebas copyright. Itu ada di YouTube. Paman Apik menyarankan ambilnya. Ada yang musik, ada suara penyanyinya, ada yang instrumen, ada yang macam-macam. Ya. Paman Apik juga eksperimen beberapa pakai musik yang disediakan oleh YouTube. Aman ya, itu aman. Paman Apik sih menyarankan pakai yang itu ya, biar aman. Meriani official. Paman Apik salam. Waalaikumsalam. Mary di Palembang. Bantu support channel saya Paman. Meriani official, siapa tahu banyak subscribe di sini, amin. Ya, silahkan. Oh, itu ada audio library ya, benar. Silahkan saling subscribe, boleh ya. Saling subscribe boleh. Yang tidak boleh adalah kalau yang subscribe-nya robot. Ya, kalau yang pakai robot tidak boleh. Itu ada channel tadi ya audio library itu salah satunya itu yang di-share oleh Jambi Suhardi. Terima kasih Suhardi Amir. Nah, itu free dan bebas copyright ya. Jadi mau dipakai seperti apa bebas. Wah, ini ada yang Reza 1 tahun belum dimonet. Nah, gimana caranya? Jadi kalau mau monet, ini Reza memang syaratnya harus dipenuhi ya. Syaratnya monet harus dipenuhi yaitu 1000 subscriber. Itu harus dicapai yang tadi kalau belum ada perubahan ya 1000 subscriber dan kemudian 4000 jam view. Nah, kalau ini belum tercapai memang tidak akan bisa. Nah, bagaimana biar tercapai? Ya memang kita mempromosikan video kita biar subscribernya banyak dan kemudian kalau belum ditonton ya kita mempromosikan mencari teman-teman misalkan ya di kelompok sekarang ini ayo saling subscribe, saling tonton boleh. Kemudian share di media sosial kita yang mau IG, WhatsApp, Facebook, semuanya saling share. Nah, moga-moga itu bisa tercapai. Dan kalau nanti sudah monet, tahap berikutnya kan monet ya. Monet itu akhirnya iklan muncul. Tapi kita belum bisa dapat dolar. Karena untuk dapat dolar, nanti kan dolar itu masuk tuh minimal 100 dolar baru bisa kita cairkan. Untuk mencairkan nanti kita perlu PIN kode ya, PIN dikirim lewat surat pos. Nah, itu tahap berikutnya. Boleh nanti kalau ada yang berminat atau di tahap berikutnya Paman Apik akan bisa lebih praktis juga. Wow, ini terima kasih semuanya, pertanyaannya banyak dan menarik dan yang atas-atas belum semua kejawab. Tapi Paman Apik waktunya tinggal beberapa menit. Paman, kenapa ya selalu subscribersnya langsung sering berkurang? Subscribernya kenapa berkurang? Subscriber kenapa berkurang? Itu ada banyak kemungkinan. Satu, memang bisa jadi subscriber lamanya dia menjadi tidak subscribe. Ada kemungkinan gitu. Yang tadinya sudah subscribe batal. Itu bisa. Satu itu. Itu jarang sih yang terjadi gitu. Kemungkinan kedua,
subscriber yang dulu subscribe itu ternyata channel mereka dihapus. Kenapa? Karena channelnya sudah tidak aktif. Jadi YouTube kadang-kadang bersih-bersih channel-channel, akun-akun yang tidak aktif itu sama YouTube dibersihkan. Nah, ketika itu dibersihkan kan jadi hilang tuh. Nah, hilang kalau dia tadi subscriber kita jadi berkurang. Nah, itu bisa terjadi pengurangan. Ini yang tadi ya, kalau sudah terlanjur kena 3 copyright gimana? Kalau sudah terlanjur kena 3 copyright, ya, kita akan kena take down, yaitu channel kita 90 hari tidak bisa aktif. Jadi channel kita tertutup selama 90 hari. Ya, tinggal berdoa kalau begitu. Tunggu setelah 90 hari, nanti setelah itu berlalu, berarti 3 bulan ya, 90 hari, itu barangkali channel kita bisa hidup kembali. Barangkali, gitu ya. Tapi kalau YouTube-nya marah, ini channelnya kok kelihatannya jahat gitu. Ya, bisa nggak hidup selamanya itu. Tapi kalau channelnya pendidikan sih biasanya, kalaupun sudah kena takedown 3 kali, ya setelah 90 hari nanti pulih lagi. Yes, ya. Oke, terima kasih semuanya. Paman Apik sudah kehabisan waktu. Terima kasih semua yang bergabung. Terima kasih seluruh panitia, moderator, dan semuanya. Paman Apik mohon maaf atas berbagai macam kekurangan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan nanti masih bisa dilanjutkan komunikasinya melalui channel Paman Apik boleh, melalui grup juga boleh, melalui media sosial yang lain juga boleh. Ya, semoga memberi manfaat bagi kita semua dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Paman Apik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paman Apik. Salam. Pada mau bubar nih. Baik, pada belum mau nih. Belum puas nih. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya nanti akan diinformasikan lagi melalui admin grup atau di YouTuber, di grup member yang ada di Telegram. Baik, untuk kelas hari ini kita tutup terlebih dahulu. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya. Jam 8. Kak Bombom mana nih? Kak Bombom tenggelam. Waduh. Gak balik-balik. Aduh, sayang banget. Budi.